Kagurabachi adalah manga yang rutin gue ikutin dari awal rilisnya dulu sampai sekarang. Ini adalah manga yang gue rasa unik cara boomingnya karena booming di luar Jepang dulu sebelum booming di Jepang. Sekarang mungkin bisa dibilang salah satu barang panas banget di majalah Weekly Shonen Jump. Obviously gue suka banget sama ini manga, makanya pengen gue omongin, gue kontenin tuh. Dan ini manga mungkin bakal jadi the next big thing banget lah ke depannya. Selain itu juga mungkin udah saatnya gue balik ke pershonen-shonenan action duniawi lagi karena belakangan jadi gue sadar kayak konten gue jarang banget tuh nyenggol shonen, padahal akar gue, jati diri gue ini sih paling shonen banget sih, self proclaim nih. Anyway, langsung aja di bagian pembuka ini gue mau bahas dikit lah Kagurabachi ini apaan. Kagurabachi adalah manga shonen action yang terbit pada tahun 2023 oleh Takeru Hokazono di majalah Weekly Shonen Jump. Manga ini menceritakan Chihiro Rokuhira sebagai MC series yang ingin membalas dendam dengan membunuh orang yang membunuh ayahnya, seorang pengrajin pedang legendaris yang pedangnya digunakan di perang yang legendaris juga tuh di ceritanya. Ini sinopsis basicnya, dan sinopsis basicnya itu ngebentuk first impression gue ke ini series pas bacanya. Jujur first impression gue di awal-awal banget ke ini series itu rada campur aduk karena chapter pertama gue rasa startnya kurang, tapi walaupun startnya kurang ada hal yang ngebikin tertarik kenapa gue pengen baca ini manga, dan terbukti sampai sekarang ini adalah manga yang gede banget lah. Gue tertarik sama premisnya yang kesannya itu si MC berusaha ngebongkar cara kerjanya organisasi misterius, orang misterius yang ngebunuh ayahnya itu siapa, dan kenapa pedang ayahnya ini menjadi salah satu faktor kenapa si ayahnya MC ini dibunuh. Gue suka banget itu ngasih vibes kayak rada ya mencari tahu organized crime itu kayak gimana lah. Balik lagi ngomongin campur aduk gue ke ini manga, kenapa gue ngerasa startnya rada campur aduk ke diri gue. First impression gue ke MC itu bisa dibilang rada jelek, kayak gampangnya dia itu di awal ngasih vibes karakter gwech banget literally, yang ngebikin kesan kalau ini adalah cerita edgy dalam artian tryhard pengen kelihatan edgy, sekadar edgy doang. Tapi gue sabar dan gue penasaran emang segitu doang gitu isi ceritanya, dan pengen lihat kenapa si MC ini dibikin kayak gitu. Ternyata itu setup lebih gede buat pengenalan karakter dia itu kayak gimana di arc pertama, dan ternyata MC yang pengen balas dendam ini bukan jadi MC sok edgy yang karakter gue banget kok. Ada kedalaman karakter kenapa tingkah si MC ini kayak gini gitu, dan semakin jalannya cerita tentu mendapatkan karakter development yang gue suka banget lah. Karakter development si MC ini kayak gimana sekarang ini. Anyway, first impression lainnya ya gue suka banget sih ya dari manga ini adalah action manganya keren banget. Aura farming mulu tiap kali gelut karakternya, apalagi gue suka sama paneling action ini manga ngebikin flow baca manganya itu ya enak aja gitu loh. Makanya gue suka gitu. Jadi orang ini gambarnya bagus ya, orang ini premisnya menarik gitu walaupun startnya kurang. Jadi gue penasaran, gue baca dan ya terbukti sampai sekarang. Aja buat di bagian pembuka tadi gue ngejelasin Kagurabachi in general dan first impression gue gimana. Karena apa ya, kalau ngomongin lebih dalam lagi gue rasa bakal nge-spoiler manga sebagus ini, karena gue rasa kalau misalnya hal bagus mending lu pada ya experience sendiri, lu baca sendiri aja daripada dengerin gue asin alur cerita doang. Anyway, sejauh ini yang gue tangkap ini adalah manga shonen action yang shonen banget vibesnya, dengan formula basic shonen yang biasa lo temukan di cerita serupa. Lu punya MC yang kelihatannya bakal kuat banget tapi masih gak ngerti cara pakai kekuatannya di awal gimana, dan cara cerita mengeksplor cara MC berusaha mengendalikan kekuatan itu kayak gimana. Lu punya power of friendship antar karakter yang memotivasi satu sama lain. Lu punya twisted villain dengan motivasinya masing-masing, dan juga punya power system di cerita ini ya berkaitan sama pedang ya, karena ini cerita pedang-pedangan. Mungkin ada hal lain yang menonjol gitu ya, mungkin ya rada beda gitu sama shonen action di luar sana, cuman pada akhirnya ini adalah cerita shonen action yang shonen banget lah. Kalau misalnya lu udah baca cerita shonen banyak, lu bakal paham oh ini shonen banget ceritanya, dan itu bukan hal yang buruk gitu. Ini cerita shonen action yang elemen shonennya dieksekusi dengan bagus. Anyway, selanjutnya ya, hal yang paling gua rasakan dari cerita ini adalah cerita ini kasih vibe dark tapi gak sedark itu juga, kayak edgy tapi gak terlalu edgy. Gue males nyebut series lain di saat gue lagi ngomongin satu series aja gitu. Tapi cara paling gampang ngejelasin dark ini series, edgy ini series itu mirip sama Jujutsu Kaisen sama Chainsaw Man yang gue ikutin. Mungkin kalau misalnya rada dibandingin dark dan edgy-nya ini rada di atas Jujutsu Kaisen dikit, tapi ya masih di bawahnya Chainsaw Man yang gue tangkap. Hasilnya gue nangkep ini series yang punya konsekuensi tinggi, punya stakes tinggi bagi karakter yang gue ngerasa karakter favorit lu semua gak bakal aman dan bisa aja mati kapan aja. Gue rasa kalau misalnya ada orang yang gak suka cerita kayak gini, mungkin dia bakal
nggak terlalu suka juga. Dan di satu sisi ini series yang masih ongoing dan vibesnya masih bisa berubah, dan semakin gue baca ini series ya kayaknya ceritanya bakal dibawa ke arah dark juga sama edgy juga sih. Ngeliat beberapa tema yang diangkat di ceritanya juga ya lumayan berat, dan buat ekspor tema cerita tersebut ya gue rasa emang perlu ke arah edgy biar eksekusi yang kena. Tapi layaknya cerita shonen action, walaupun pembawaannya rada dark, pembawaannya rada edgy, tetap kok masih kerasa shonennya di dalam sini. Karena walaupun dunia aja yang ngasih kesan yang dark, itu bisa mencari harapan yang ditemukan di situ, dan gua rasa itu elemen shonen paling shonen banget ya di cerita Kagurabachi ini. Wes segitu aja kali gua ngomongin Kagurabachi sejauh ini. Ini manga yang masih ongoing dan gua rasa manga yang bagus dan mungkin bakal jadi the next big thing juga. Tapi gua nggak tahu ya, gua ngerasa sebenarnya ini manga udah bukan jadi next big thing, tapi emang udah big thing juga sih. Tinggal nunggu ledakannya aja yang ngebikin jadi apa ya, very big thing kali ya. Dan ledakannya gue maksud adalah mungkin suatu saat ini adalah manga yang bakal mendapatkan adaptasi anime yang gue rasa bakal obvious lah. Apalagi kalau misalnya adaptasi anime itu dari studio yang track record garapannya bagus dan staff yang terlibat kalau orangnya keren-keren, ya udah pasti bakal meledak banget. Oh, gue sangat merekomendasikan manga Kagurabachi ini ke lu pada. Jadi udah gitu, jadi bye.